Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan cerita yang mengharukan antara Daud dan Saul. Saul iri hati karena rakyat mulai simpati terhadap Daud yang dalam perang mengalahkan banyak orang. Lalu dia menaruh dendam. Dia bersama 3.000 prajurit mencari Daud untuk menyingkirkan. Tapi apa tanggapan Daud? Meskipun ada kesempatan, dia bisa membunuh, tapi dia tidak mau membunuh. Karena dia masih menghormati rajanya yang diurapi oleh Tuhan. Kita tadi mendengar bagaimana dia dari jauh berseru kepada Saul, "Tuanku, kirimlah orang untuk mengambil tombakmu ini yang telah kuambil. Aku ada kesempatan, tapi aku tidak mau mengotori tanganku dengan darah orang ratuku rajaku yang diurapi oleh Tuhan. Biarlah Tuhan membalas kebenaran dan kesetiaan." Dan mendengar itu, Daud sadar dan kemudian berdamai lagi. Saul sadar dan menyambut Daud kembali di keratonnya, di kerajaannya. Itulah yang terjadi. Daud mencintai musuhnya. Dan itu juga yang Tuhan hari ini kembali mengajarkan kepada kita. Kasihilah musuhmu seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua, musuh-musuhnya yang berdosa. Dia rela sengsara dan mati karena cintanya yang besar, karena keinginannya yang besar akan keselamatan umat manusia, kita semua. Kita diundang mengenang apa yang dia lakukan. Allah Putra menjadi manusia dan mati disalibkan untuk kita. Dia tidak hanya memerintah murid-muridnya, kita semua, tapi dia sudah mendahului, bahkan siap untuk menolong kita. Cinta yang tidak sembarangan cinta, yang luar biasa, cinta anak Allah. Dia memberi 3 catatan yang penting untuk kita bisa menekuni perintah ini dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, untuk menyadari bahwa musuh itu adalah di sekitar kita. Bisa saudara-saudari, kakak, adik, bisa suami dan istri, bisa pembesar dan bawahan, bisa siapa saja yang ada di sekitar kita, yang berbuat jahat, menyusahkan, menyakiti, dan sebagainya. Dan itulah yang sudah suatu peringatan bagi kita. Kita bisa berubah memandang orang-orang sekitar saya seperti musuh yang mengancam saya. Akan hati-hati, karena sikap kita bisa berubah. Kalau dia memusuhi, aku pun mau memusuhi. Balas-membalas ini biasanya spontan. Maka hati-hati. Hati-hati ini diungkapkan dengan mencoba membalas kejahatan dengan kebaikan. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu.
berkatilah orang yang mengutuk kamu. Dan berdoa orang yang mencaci kamu. Bila orang memukul pipimu yang kiri, belilah yang kanan. Langsung berpikir yang positif. Jangan tergoda untuk membalas jahat dengan jahat. Berarti saya dikalahkan oleh kejahatan. Berarti saya sama-sama saja dengan saudara-saudariku yang jahat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengingatkan hukum cinta kasih. Hendaklah kalian saling mengasihi seperti aku mengasihi kalian. Itu. Karena ini masih tidak jelas, bisa menjadi teori saja, maka dia memberi hukum yang dinamakan hukum emas. Dia mengatakan, apa yang kau kehendaki mereka berbuat kepada kalian, berbuatlah itu kepada mereka. Kalau saya membuat sesuatu yang seperti saya harapkan bagi saya sendiri, itu selalu sesuatu yang baik, yang menghibur, mendukung, menolong, dan sebagainya. Perintah ini cinta kasih, itu tidak cinta yang begitu mesra, tapi cinta yang menghendaki yang baik dan melakukan yang baik kepada sesama, kepada orang lain. Hukum cinta kasih ditaruh dalam hal yang positif. Selalu pikirkan apa yang kau buat, kau katakan, kau pikirkan hanya yang baik untuk saudara-saudarimu. Singkirkan pikiran-pikiran dan intensi maksud-maksud yang jahat itu. Semua demi kebaikan. Bahkan kalau perlu pengorbanan. Kembali ke hukum cinta kasih. Tuhan memberi hukum yang lebih konkret lagi. Apa yang kau kehendaki orang berbuat padamu, itu buatlah juga pada mereka. Janganlah biarkan pikiran-pikiran negatif ada di dalam pikiran kita. Pikiran yang positif saja, yang baik, yang membawa berkat pada sesama. Dan kemudian lakukan. Karena cinta kasih tidak hanya kata-kata, tapi perbuatan. Itu yang kedua diingatkan pada kita semua. Yang ketiga, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saudara-saudarinya, yaitu menjadi anak-anak Allah. Maka pikirkanlah, jangan hanya menjadi orang biasa-biasa, tapi orang-orang yang luar biasa. Seperti Bapa di surga, murah hati. Dan ini nampak dalam mengasihi musuh. Kita biasanya kalau mengingat hukum ini lalu, wah itu sukar. Lalu bagaimana kalau sukar? Biasanya langsung, wah aku nggak bisa. Akhirnya aku nggak mau. Harus, karena ini perintah, harus dicoba. Dan itulah yang saya rasa menjadi pesan Tuhan hari ini. Karena musuh-musuh itu sudah ada di tengah-tengah kita. Karena kita tidak sempurna, kita para pendosa. Jadi selalu ada yang tidak baik di sekitar kita. Maka kita perlu hati-hati. Jangan digodai untuk memusuhi. Nah, untuk lebih positif lagi, yaitu mencoba
berbuat baik. Sampai teman saya bisa terkejut seperti pengalaman Saul ketika mendengar Daud. Dia sadar dan selamat. Itulah harapan Tuhan saya rasa dalam firman hari ini disampaikan pada kita. Kita diundang untuk belajar lagi mencintai musuh-musuh. Berarti mencintai saudara-saudariku yang di sekitarku, karena mereka bisa saja berubah menjadi musuh karena kelemahan-kelemahannya. Seperti kita juga bisa mudah menjadi musuh pada sesama karena sesuatu yang membuat aku tak berdaya, terpaksa. Itulah situasi kita hidup sehari-hari di dalam panggilan Tuhan untuk saling mengasihi. Marilah kita mohon pada Tuhan dalam Ekaristi ini supaya kita melihat situasi itu lebih jelas, sehingga kita pun ditantang dan ditolong untuk bersikap yang positif. Bagaimana bisa mencintai saudara-saudariku dalam situasi yang tidak enak ini. Semoga Tuhan yang hadir di tengah kita dan nanti akan kita sambut selalu menolong kita dalam pergumulan menjadi anak-anak Allah ini. Amin.